atau Al-Adl. Dalam asma Allah yang 99 Al-Adl. Artinya apa? Allah Ta'ala itu Maha Adil. Apa arti adil? Wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu namanya adalah Al-Adil. Adil bukan arti sama rata, ada lain adil sama rata. Tapi adil itu menempatkan sesuatu, wad'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah disebut adil. Orang adil itu orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di sini andaknya cangkir, sini andaknya piring, sini andaknya mangkuk, sini andaknya bubukan. Sesuai tempatnya, berarti adil. Allah menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ada mau luput, ada mau luput, pasti pada tempatnya. Kita beri nasihat kepada Allah, kita beriman bahwa Allah itu Al-Hakim. Apa arti Hakim? Bijaksana. Semua yang Allah kerjakan, semua yang Allah putuskan, itu sudah kebijaksanaan Allah. Bijaksana. Nah itu nasihat kita kepada Allah. Yang ujar Nabi, agama itu nasihat. Pertama, nasihat kepada Allah. Arti nasihat kepada Allah, mengimani bahwa Allah itu punya nama-nama yang indah, punya Asmaul Husna. Yang kedua, kita memberikan nasihat kepada Allah itu wayan bisyarikalah, kita menafikan sekutu baginya. Berarti kita memberikan nasihat kepada Allah. Kita menafikan, meniadakan sekutu bagi Allah. Yang menciptakan siapa? Al-Khaliq, Allah. Adakah Allah bersekutu menciptakan langit? Maha suci Allah. Adakah Allah bersekutu menciptakan bumi? Beramai-ramai menciptakan gunung? Ada. Nah, ini artinya uwayan bisyarikalah, menafikan sekutu baginya. Adakah Allah itu bersekutu dalam menyembuhkan seseorang? Allah bersendiri mencipta. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang menyembuhkan selain Allah. Tidak ada yang mengkayakan selain Allah. Itu i'tikad kita. Obat itu hanya sebab. Dan sebab itu tidak memberi bekas apapun. Allah bisa menyembuhkan tanpa sebab itu. Allah bisa menyembuhkan tanpa sebab. Nah, kita menafikan sekutu bagi Allah, berarti kita memberikan nasihat bagi Allah. Yang kedua, yang ketiga, wa yu'addi ma faradallahu alaihi, menunaikan yang Allah wajibkan atas engkau, melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Berarti kita menasihati Allah. Segala yang Dia wajibkan kepada kita, kita laksanakan. Wa yajtanibu ma harrama, dan menjauhi yang dilarang Allah. Berarti kita menasihati Allah. Ini an-nasihat itu jar Nabi
Pertama, lillah, untuk Allah. Kayak apa menasihati Allah? Nah, jadi menasihati Allah, satu, mentauhidkan Allah. Yang kedua, menafikan sekutu baginya. Yang ketiga, melaksanakan apa yang fardu lawan apa. Yang ketiga, menafikan Allah. Yang ketiga, melaksanakan yang difardukan Allah, menjauhi yang dilarangnya. Itu berarti kita memberikan nasihat kepada Allah. Apalagi memberikan nasihat kepada Allah, wa ayyusifahu bisifatil kamal wal jalal, bahwa mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan dan keelokan. Segala sifat keelokan itu milik Allah. Segala sifat kebesaran, kesempurnaan itu adalah milik Allah. Berarti kita sudah memberikan nasihat kepada Allah, sudah bermaksud baik kepada Allah. Wa yarda wa la yarda, dan dia tidak ridha, wa la yarda bimaksiatil khaliq, dan dia tidak ridha dengan maksiat kepada bimaksiatil asi, dengan maksiatnya orang yang maksiat. Ia tidak ridha dengan maksiatnya orang yang maksiat. Ada orang yang maksiat kepada Allah, ini kada suka. Siapakah? Bila kita suka dengan satu kemaksiatan, berarti ini menunjukkan rusaknya iman kita terhadap Allah. Nah, apakah kita ketujuh lawan satu kemaksiatan? Berarti kita merusak keimanan kita pada Allah, baik pada diri kita, baik pada bini kita, baik pada laki, baik pada anak. Ada maksiat yang dilakukannya kita suka, kayak apa aja ilmu kita kada guna, kayak apa aja ibadah kita tetap cedera, karena kita menyukai satu kemaksiatan. Jangan anggap ini menyukai satu kemaksiatan ini. Kita wajib membenci yang namanya maksiat kepada Allah itu. Melihat anak berbuat maksiat, suka, berarti imannya ini ada rusak kepada Allah. Melihat bini berbuat maksiat, nang laki suka, berarti ini laki imannya ada masalah. Mestinya anak, bini, orang yang di bawah kita melakukan maksiat, kita wajib kada ridha dengannya. Nah, jadi amal orang bari, kada Jepang disuruh Nabi, cuma amal orang bari. Dikumpulnya anak, dikumpul bini. Nah, umanya nyatakan, aku kada ridha bila ikam maksiat kepada Allah, baik aku tahu atau aku kada tahu. Selesai sudah kewajibannya. Kumpul bini, anak, makanan. Padahal kan umanya si anakku ini nyatakan, abah kada ridha kalau ikam maksiat kepada Allah. Selesai sudah kewajiban kita. Baik abah tahu, baik abah kada tahu, abah kada ridha kalau ikam maksiat. Kawan bini padahal kan memang itu. Umanya aku kada ridha bila ikam maksiat, baik aku tahu atau kada tahu. Selesai sudah kewajiban seorang suami. Soalnya kayak bini.
beresmi-resmi ini tuh naburingan nggak berbahan bebandiran aku menyaya dari dia menginformasi ya enggak perasaan sini udah kirim kan ambil makanan enggak apa enggak padahal kan aku menyaya dari dia menginformasi kepada Allah sudah aku banyak dosa cembulang mana baik aku. Nah, ini kewajiban kita akan boleh riba orang-orang yang di bawah tanggungan kita di maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagian daripada nasihat kita untuk Allah. Nasihat kita untuk Allah. Wala yarda bimaksiatil asi, dia tidak rida dengan maksiatnya orang yang maksiat itu. Kayak apa aja bila maksiat kok pada suka piantongnya menggawi main kisah itu main lagi itu dibahas misalnya piantongnya cakap ini maksiat main kisah berarti kok pada suka menikah maksiat. Aku jenis rutin aku maksiat urusan Tuhan ini. Ada hubungannya nih. Ada hubungannya. Kalau ada satu kemungkaran kita akan menegur karena kita juga pelaku mungkar, berarti kita ada dua dosa. Satu, kita yang mungkar, dua, kita membiarkan kemungkaran. Kalau kita berbuat mungkar tapi kita menegur orang yang mungkar, satu kewajiban terlepas daripada kita. Nah, jadi itulah beberapa macam bagian nasihat kita kepada Allah. Nasihat kita kepada Allah. Wa an la yarda bi maksiatil asi, bahwa dia tidak ridha dengan maksiatnya orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita nasihat untuk Allah, agama itu pula ada nasihat wali kitabihi, nasihat bagi kitab Allah Al-Quran. Nasihat kita kepada Al-Quran. Para ulama menjelaskan, mensyarahkan hadis ini bagaimana nasihat kita kepada Al-Quran itu. Kayak apa nasihat kita kepada Al-Quran? Ayyu'mina bihi bi'annahu kalamullah. Pertama, kita beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Artinya kita memberikan nasihat kepada Al-Quran karena kita sudah mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah. Yang kedua, memberi nasihat kepada Al-Quran itu apa? Wa ayyata'addaba ma'ahu, bahwa beradab serta Al-Quran. Ini tanda orang memberikan nasihat kepada Al-Quran, dia beradab dengan Al-Quran. Kayak apa beradab dengan Al-Quran itu? Wa ayyadha'a kitabahu fawqa kulli syai' imma bil zahir au bil batin. Nah, beradab dengan Al-Quran itu pertama, bahwa dia meletakkan Al-Quran itu di atas tiap-tiap sesuatu, baik zahir maupun batin. Baik zahir maupun batin, Al-Quran mesti di atas sesuatu. Satu yang zahir,
Di meja kita, di lemari kita banyak buku-buku, banyak kitab-kitab. Ada Al-Quran, ada Berjanji, ada Dalail Khairat, macam-macam. Meletakkan Al-Quran itu mesti di atas. Ini bizair. Quran mesti di atas daripada kitab-kitab itu. Adapun yang batinnya adalah menjadikan Al-Quran itu di atas daripada hukum segala sesuatu. Nah, ini adab Al-Quran. Hukum Al-Quran itu di atas dari hukum apapun. Ini tanda orang memberikan nasihat kepada Al-Quran. Jar Al-Quran kahulu. Jar Al-Quran kahilir kita. Ini tanda kita memberikan nasihat kepada Al-Quran. Kalau jar Quran kahulu, ujar yang lain kita kahilir, mesti kemana kita umpati Al-Quran. Nah, kalau kita memberikan nasihat kepada Al-Quran, ikuti Al-Quran. Ada istilah Al-Quran itu kalau kita ikuti, dia akan menuntun kita ke surga. Al-Quran kalau kita belakangi, dia akan mendorong kita ke dalam neraka. Nah, orang yang memberikan nasihat kepada Al-Quran, dia mesti menempatkan Al-Quran di atas segala sesuatu, baik zahir maupun batin. Yang ketiga, wali rasuli. Agama itu nasihat bagi rasulnya. Kayak apa kita memberikan nasihat kepada Rasulullah? Bagaimana kita bermaksud baik kepada Rasulullah? Kan nasihat artinya bermaksud baik. Kayak apa kita supaya bermaksud baik dengan Rasulullah itu? Para ulama menjelaskan, pertama, wa ayyumina bih. Kita beriman dengan beliau, bahwa beliau itu adalah Rasulullah. Beriman sesuai dengan syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, memberikan nasihat kepada Rasulullah itu wa ayyuhibbah, bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Bila kita cinta kepada Rasulullah, berarti kita memberikan nasihat kepada Rasulullah. Nah, cinta kepada Rasulullah ini masalah yang panjang. Masalah panjang cinta kepada Rasulullah. Siapapun ditanya, cintakah kepada Rasulullah? Pasti menjawab cinta kepada Rasulullah. Pasti menjawab cinta. Kalau kada menjawab cinta, maka dosa besar. Kalau kada cinta Rasulullah, nah itu dosa besar. Karena mencintai Rasulullah itu kewajiban bagi setiap mukmin. Cinta kepada Rasulullah. Namun cintanya ini alal qadri allazi a'ta'ullah. Cintanya ini atas kadar yang diberikan Allah. Kayak apa cinta kita lawan Rasulullah? Semua cinta. Artinya, ada nggak bisa duit? Ada, memang ada sama. Ada ngambil bisa duit 100.000 di kantong. Ada yang bisa duit sekian ribu, ada bisa duit sekian juta. Cuma ada yang bisa duit. Nah, cintakah kita kepada Rasulullah? Cinta. Berarti kita sudah memberikan nasihat kepada Rasulullah, sudah bermaksud baik kepada Rasulullah.
Namun kayak apa kadar cinta kita yang membuat kita selamat? Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nas ajmain. Nah ini Rasulullah bicara kadarnya. Ujar Nabi, tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia jadikan aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Nah, Rasulullah bicara kadar. Cinta kepada Rasulullah wajib. Namun kayak apa cintanya itu? Nabi jelaskan, tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia jadikan aku ini lebih dia cintai daripada anak, daripada orang tuanya, daripada manusia seluruhnya. Sehingga kalau kita ditanya mana yang mencintainya Rasulullah, anak kita cinta Rasulullah. Mana yang mencintainya Rasulullah, orang tua yang cinta Rasulullah. Mana yang mencintainya Rasulullah, lawan laki ikam, lawan bini ikam cinta kepada Rasulullah. Nah itu jelas. Bisa kedua ini kita berucap itu lagi. Bisa kedua ini kita berucap itu. Non anak kita cinta, luar biasa cintanya. Tapi lawan Rasulullah lebih lagi. Nah itu. Lawan orang tua kita cinta, tapi cinta kepada Rasulullah lebih pada itu lagi. Lawan pasangan bini laki cinta kita, tapi Rasulullah lebih daripada itu. Nah ini Rasulullah sudah bicara tentang kadar cinta. Makanya Nabi kada beriman salah seorang kalian kalau belum demikian. Artinya iman yang sempurna. La yu'minu ahadukum imanan kamilan. Dijelaskan oleh para ulama, tidak beriman salah seorang kamu iman yang sempurna sehingga kau jadikan cinta Rasul di atas mencintai segala-galanya. Nah itu nasihat kepada Rasulullah. Pertama, kita cintai Rasulullah itu di atas segala-galanya. Itu namanya kita sudah memberikan nasihat kepada Rasulullah. Yang kedua, wa ayyuhibbahu wa yuti'ahu. Kepada Rasulullah ini buah daripada cinta. Kalau sudah kita cinta kepada Rasulullah, apa yang beliau suruh lakas kita mentaati. Kemudian wa ayyukthira zikrah, bahwa dia banyak menyebutnya. Karena hadis Rasulullah, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, siapa cinta sesuatu itu dia rancak menyebut-nyebutnya. Nah kalau kita cinta kepada Rasulullah, rancaklah kita menyebut Rasulullah. Menyebut Rasulullah itu ditafsirkan dengan salawat dan salam kepada Nabi. Sehingga sahabat-sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau turun berselawat lawan pian sepertiga malam? Salah hitam lainnya. Pun turun berselawat lawan pian separuh malam, salah hitam. Kayak apa menurun berselawat lawan pian semalam mana?
Nah ini adalah bukti daripada cinta itu banyak menyebutnya. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu salah satunya ditandai dengan seringnya kita menyebut beliau dengan salawat. Dengan salawat. Nah ini ukurannya bagi kita dan kita mengetahui kita. Cintakah aku ini kepada Rasulullah? Berapa kadang salawat ku sehari? Kita hanya tahu berendayan aja itu. Bisa kisah-kisah. Ada nomor salawat 100 sehari. Cinta juga Rasulullah. 100 sehari yang salawat. Ada nomor cinta Rasulullah sampai bersalawat 500 sehari. Cinta juga Rasulullah. Ada nama selawat Rasulullah 1000 sehari. Cinta juga Rasulullah. Ada nama selawat kalau Nabi dalam tasahud akhir aja sehari. Cinta juga Rasulullah. Nah jadi cinta kepada Rasulullah ini kadarnya masing-masing. Kadarnya. Orang yang cinta kepada Rasulullah akan banyak menyebutnya, akan banyak salawat kepadanya. Wa an yuhibba alahu ashabah. Orang cinta kepada Rasulullah itu cinta juga kepada keluarganya. Cinta juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Kita lawan bini sayang. Lawan sangat bini bang, mau pada mau. Lawan kulitan bini bang, sayang. Ini Tuhan. Nah ini cinta kepada Nabi ini merimbit juga itu. Ya apa cinta kita pada keluarganya, cinta kita kepada sahabatnya. Ada kawan dibagi. Aku cinta lawan ulanya aja, lawan sahabatnya dan enggak ada kawan. Jadi sahabat Nabi ini kita cintai karena dia sahabat Nabi. Kayak apa orangnya? Siapa aja memusuhi bini Nabi kayak apa? Cintai juga lah. Ada bang sahabat Nabi memusuhi lawan bini Nabi. Si anu topangnya mana keluarga Nabi? Hanya karena sahabat tadi kita cintai. Jangan kita pandang itunya, kita pandang sahabatnya itu. Sahabat itu perkaranya itu urusan dia. Tapi karena dia sahabat itu kita cinta kepada sahabat Nabi. Pak ini nak membunuh si anu dulu ya. Kada ada urusannya. Tapi karena dia sahabat Nabi, ikut berjuang bersama Nabi, angkat pedang lawan Nabi. Ada gampang-gampang. Itu yang kita cintai. Perkara yang memusuhi bini Nabi itu urusan lain. Nah itu juga ngarannya memberikan nasihat kepada Rasulullah. Kita memberikan nasihat kepada Rasulullah, mengimani beliau, mencintai beliau, mencintai keluarga, mencintai sahabat-sahabat beliau. Kemudian wali a'immatil muslimin. Kayak apa kita memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Menjadi camat di antara kaum muslimin, menjadi bupati di antara kaum muslimin, yang jadi gubernur di antara kaum muslimin. Nah, kita disuruh juga memberikan nasihat kepada mereka. Kayak apa? Memberikan nasihat kepada hubungannya tadi. Bi ayyu'inahum 'alal haqq, menolong mereka atas kebenaran. Bila mereka benar, kita tolong.
yang dibuatnya ini benar, kita tolong. Itu tanda kita memberikan nasihat kepada mereka. Wa ayyu'inahum 'alal haqq, menolong mereka atas kebenaran. Yang kedua, wa yad'u li salahihim, mendoakan bagi kemaslahatan mereka. Yang terakhir, nasihat wali ammatihim, bagi rakyat, seluruh rakyat mereka. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada rakyat-rakyat ini? Para ulama menjabarkan, satu, wa ayyurshidahum ala salahihim fid dunya wal akhirah, memberikan petunjuk kepada mereka untuk kemaslahatan mereka dunia akhirat. Nah, berarti kita sudah memberikan nasihat kepada mereka. Kita tunjukkan kepada mereka kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat. Wala yuhibbu lahum wa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi. Memberikan nasihat kepada umat Rasulullah ini bahwa dia cinta kepada mereka apa yang dia cinta untuk diri mereka. Dia kada senang dengan mereka yang dia kada senang dengan mereka. Ya sudah. Contoh tujulah, amun ikam ni sugih, wah tujuh. Ikam gak tujuh lah, tetangga sebelah itu juga sugih. Tujuh juga mestinya. Kalau kita memberikan nasihat kepada muslimin, kamu katujuh lah sihat, katujuh. Kamu katujuh lah tetangga sebuah tu sihat juga, katujuh juga. Kamu katujuh lah lulus sekolah, wah katujuh. Kamu katujuh lah juga si anu tu lulus sekolah, katujuh. Nah itu yang yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Kamu katujuh lah susah, ada katujuh. Tetangga sebelah pun susah, katujuh lah, kata katujuh juga. Nah itu artinya dia benci kepada dirinya, sama kepada orang lain pun dia benci juga. Kamu katujuh lah kena musibah, ada. Amun tetangga sebelah kena musibah, ada juga. Nah itu artinya. Ini tanda bahwa kita memberikan nasihat kepada mereka. Cuma pun masuk ke apa? Tangga sebelah apa? Aku masuk ke juga. Jangan sugi pada aku, jangan apa-apa. Nah, setengah hati. Asli sugi pada aku. Ayo suginya, tapi jangan sugi pada aku. Artinya masih belum sempurna. Bagus saja, cuma belum sempurna. Nah sempurna itu tetangga itu sugih pada aku atau urusan ini oleh aku penting aku sugih ini sugih. Nah itu mestinya tanda bahwa kita memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Nah jadi apa yang disampaikan Rasulullah itulah agama yang kita bawa ke nama hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah memberikan nasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab sucinya, kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada rakyat kaum muslimin. Bila sudah itu kita bisa, kita akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadis yang ke-8 daripada Arba'in Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam